balik lagi di channelnya Gun Gun Bike. Kali ini kita akan review salah satu produk dari Shimano dan SRAM. Dan ini berkaitan dengan produk yang digunakan di MTB. Ya, produk ini adalah Shimano SLX dan SRAM NX. Ya, kita akan coba mereview dari Shimano SLX tentang modelnya, model yang dipakai oleh Shimano SLX. Mungkin ada review dari Mas Faris tentang produk Shimano SLX. Untuk saya sendiri sebagai pemakai suka sama SLX karena bentuknya modern sih, Pak. Lekukan tajamnya itu kayak modern lah. Iya. Gitu. Dan mungkin untuk di sisi dari beratnya pun mungkin menjadi pertimbangan juga. Iya. Kebetulan saya sendiri belum tahu beratnya berapa. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng di sini. Betul. Antara Shimano SLX dan SRAM NX. Ya, itu nanti juga termasuk dari teknologi yang digunakan SLX juga. Iya, Pak. Itu nanti kita akan bahas lebih detailnya tentang Shimano SLX terkait dengan berat dan teknologinya, dan perbandingnya adalah dari SRAM NX. Produknya SRAM yang NX yang digunakan juga untuk MTB. Mungkin Pak Dio bisa bantu untuk reviewnya tentang model dan beratnya juga. Ya, ini di depan kita udah ada dua model ya. Betul. Opsi buat teman-teman yang mau mungkin rakit atau upgrade group set, terutama untuk sistem 1x12 speed. Nah, ini kita ada dua opsi yang memang dari speknya ini keduanya ya bisa dikatakan imbang, dan dengan harganya tentu juga tidak terlalu boros di kantong. Dan mereka ini dua-duanya juga mengadopsi seri yang paling tingginya. Iya, paling tingginya. Di XTR, teknologinya juga sama, diaplikasikan di SLX. Iya. SRAM NX juga aplikasi dari SRAM XXY dan X0 yang tertinggi. Serinya di sini dengan Eagle 12 speed juga. Nah, kita mulai membahas lebih detailnya tentang dua produk ini. Tentang modelnya dari spesifik dari satu cranknya ya. Untuk Shimano SLX sendiri gimana menurut Mas Faris? Dari crank nih. Iya. Yang saya demen dari SLX baru ini armnya lebih slim yang pertama. Yang kedua udah pakai direct chainring, jadi bukan BCD yang seperti SLX yang sebelumnya ya Pak ya. Iya. Nah itu terus makin ringan sih. Yang M7100 ini makin ringan. Iya. Pilihan chainring juga banyak, mulai dari round, oval, ini udah mudah diganti. Di pasaran juga tersedia banyak. Gitu. Kalau plusnya M7100 yang saya suka. Ada SRAM NX. Ini keduanya juga sistemnya udah terbaru. Iya, direct. Nah, udah terbaru. Dulu keluar pertama NX masih belum Excel-nya masai belum ada. Masih sama seperti Shimano. Iya, masih. Oh ya, 24 mili ya. Ini udah hadir dengan 30 mm lah. Iya. Nah, ini udah dua-duanya ini kalau mini group set kan tanpa bottom bracket. Soalnya bottom bracket itu pengaruh kita lihat dulu frame-nya. Iya, penyesuaian. Menyesuaikan. Untuk beli BB juga nggak boleh sembrono ya Mas ya, harus bijak-bijak cari ya, ukuran. harus sesuai juga sama frame-nya. Masalahnya kan itu juga menentukan di pemasangannya nanti. Dan sendiri kalau NX paketannya ini 32 chainringnya, pakai sistemnya SRAM juga.
Ini chainringnya bisa kita ganti-ganti. Terus yang terbaru ini dap sama ini ya. Gigi-giginya ini modelnya udah Eagle teknologi ya. teknologi Eagle yang terbaru ini bisa mencengkram rantai lebih kuat saat di medan yang begitu guncangannya banyak sekali, medan off-road. Jadi dimungkinkan kalau lepas rantai dari Ya, dari chainringnya kan nggak mungkin ya? Chainnya loss dari Iya. chainringnya ini. Teknologinya ini lumayan menggenggam di rantainya ini. Dua produk ini bisa diaplikasikan di all mountain sama cross country juga bisa. Kita tinggal menyesuaikan rasionya saja, chainringnya aja kan. Pilihan chainringnya bisa kita rubah-rubah sendiri. Tapi untuk bawaan 34. Iya, ini defaultnya 34. Kalau di NX 32. Jadi shifter yang digunakan di SLX maupun di NX mungkin bisa dibantu Mas Faris. Dari safety Ya. untuk SLX sendiri sudah juga mengandung model baru sih yang tanpa indikator angka. Terus feel-nya mulai dari bentuk juga mengaplikasi dari seri tertinggi flagshipnya XTR, cuma mungkin beda di bahan, dimana SLX masih polikarbonat. Dari fiturnya sendiri juga mengaplikasi dari flagshipnya seperti rapid shifting. Nah itu jadi kita sekali dalam satu momen kita bisa naik up to 3 gear. Terus untuk daunnya sendiri, kenapa aku suka Shimano? Dia dua sisi. Kita cari nyaman. Ada yang kebiasaan pakai SRAM, dia bakalan pakai ini untuk downshifting. Sedangkan untuk pemakai Shimano, dia lebih kebiasaan pakai jari telunjuk untuk downshifting. Nah, SLX ini jadi bisa dipakai kedua orang yang masing-masing punya kebiasaan. Misalnya Mas Rio yang biasa pakai SRAM nih, dia nggak bakal kaget pakai shifting ini karena disediain tombol untuk jempol. Dan saya yang pakai Shimano juga nggak akan kaget karena disediain tuas untuk jari telunjuk. Nah itu sih dari plusnya shiftingnya Shimano. SRAM punya ciri khas sendiri ya, thumb shifternya dia dorongnya ke atas, ke depan semua. Ini nambahnya juga bisa multi shifting. Caranya multi. Teman-teman bisa dengar ini suaranya kalau SRAM lebih mantap. Kalau SRAM memang terkenal dengan gimana ya, dipakai untuk urusan kasar oke lah, Tegas gitu aja. ya. 12 speed juga, modelnya juga sama kayak yang generasi pertama. Terus dia klaim untuk handlebarnya terpisah modelnya. Kalau yang SLX udah jadi satu, default di situ. Kalau ini Tapi ada juga mas yang kayak ini mas. Ada juga yang gabung di rem kan. Ya. Cuma mungkin itu paket untuk luar negeri lah. ya kalau di pasaran kita yang tersedia. Iya. Ini. Untuk posisi semutnya perpindahannya dari shifting sendiri, menurut Mas Faris untuk Shimano gimana? Karena Lebih semut kah atau Iya. terasa lebih kasar? Shimano lebih ke semut sih pak. Semut dan nggak bunyi. Ya. Ibarat motor itu kayak matic lah pindahnya. Oh, gitu. Ibarat sambil berdiri itu lebih selek langsung naik gitu. Nah itu tapi semutnya itu yang nggak disukai pengguna SRAM misalnya, yang biasa denger renyah ya. Ya tergantung ke pengguna masing-masing sih ya. Kalau Mas Rio suka yang celak-celak kayak presisi apa yang smooth tahu-tahu pindah gitu? Kalau saya ya sering pakai SRAM, ya kebiasaan kalau bunyi kan lebih mantap. Iya, lebih seninya di situ Mas ya. Renyah, celak waktu Lebih kita responsif. Ya, terdengar responsif. Kita lanjut ke reel trailer atau yang dikenal namanya RD. Jadi di Shimano SLX juga ada RD-nya.
di NX pun juga ada RD-nya. Mungkin bisa di-review untuk Mas Faris, silakan. Nah, dari segi RD yang baru dari Shimano 12 speed series ini yang saya suka adalah dia udah pakai puli yang lebih gede dari yang seri lama. Seri lama pakai 11T, mulai M7000 pakai 11T, kalau M7100 ini pakai 13T. Modelnya pun juga lebih kokoh. Kalau SLX yang lama itu lebih agak kurus, terus ininya agak turun. Kalau ini lebih nempel. Jadi bisa mengakomodasi mulai gear 10T sampai 51T. Nah, terus teknologi locknya atau clutch atau kopling ini udah pakai generasi terbaru yang bisa bikin pas off-road guncangan jalan bebatuan itu dia bisa nahan. Sedang kayak gini Mas. Iya. Nah ini kan bisa gerak. Ya. Kalau clutchnya on Lebih kaku ya. ya lebih kaku. Jadi mengurangi resiko chain drop waktu off-road Ya, atau waktu turunan. Snapnya di biasa. saat kita Kalau yang lama turun kan ekstrim. Iya. rantai sampai mengenai frame. Iya. Ya, Bisa betul sekali. Udah aman ini. Terkadang kan kalau yang dulu itu kejadian pernah patah ya karena batu, iya. makanya teknologinya Shimano semakin berkembang. Kalau untuk seram NX sendiri gimana Mas Yo? SRAM NX model RD-nya tetap sama dengan generasi terbaru. Soalnya kalau SRAM kan pionernya Iya, speed pertama ya. Jadi modelnya udah sangat kokoh sekali. Dia clutch-nya kalau Shimano manual On nggak off kayak ya. ini dia udah Tombol. nggak perlu ditombol, jadi udah termasuk di sistemnya di sini rumahannya ini. Jadi dia lebih kaku tanpa Tanpa lock, on off ya. tanpa on off lock dia udah kaku dan sangat tidak chain snap juga. Sudah saya coba. Hebatnya di situ ya Mas ya. Dia Nggak perlu repot on off, repot on off, tapi udah ada fitur itu secara otomatis. tapi dia udah include di sini. Nah kalau Shimano kan kalau clutch-nya di on kan kemungkinan shiftingnya mungkin agak. Iya. Tapi kalau untuk SRAM rancangan sama pegasnya ini udah dirancang sih. Jadi perpindahan shiftingnya tidak mempengaruhi. Nah, itu salah satu plusnya dia ya Mas ya. Yang mungkin seperti itu. Ya, Karena kan ada mungkin di bawah ini ada belakangnya ada roller ya. yang bisa membantu juga. Sebenarnya berat juga ini sih untuk kerja shifting, tapi terbantu juga ini. Nah, jadi ada tambahan fitur lagi yang unik dari SRAM Race ya. Jadi ini tombol locks-nya ini. Nah, kita bisa buka. Nah, Oh ya itu plus banget sih. bisa untuk maintenance puli, kita bersih-bersih, penggantian rantai jadi lebih mudah. Iya ini belum salah ada ya Mas. satu. Di Shimano nggak ada ini. Nah, dan di SRAM ada. Itu sejak generasi lama Mas ya. Dari generasi pertama yang 12 speed ada ini untuk SRAM yang 1x12 ini. Nah, oke, kita untuk pulinya kalau dari SRAM, kalau teman-teman ini bearing apa enggak biasanya kan seperti itu. Iya. Untuk puli bawaannya masih busing biasa. Oh masih pusing. Iya. Busing biasa. Begitu Shimano juga SLX ya. biasa ya di sini. Masih biasa. Kalau di SRAM mulai GX ya Mas ya bearingnya. Iya. Heeh. Di SRAM Kalau di GX Shimano mulai XT ya. Mulai XT baru dapat pulley bearing. Tapi kalau mau pulley bearing juga ada upgrade-nya. bisa di-upgrade, terutama brand Trip itu lumayan juga ya. Iya. Kita sering ganti juga di mekanik. Iya. Upgrade-nya ke Trip. Jadi untuk upgrade pulinya bisa dilakukan ya. Ya, Bisa. sangat bisa Pak. Iya. Di kaset atau sprocket. Jadi ada satu produk yang namanya kaset dan sprocket. Nah ini bentuknya seperti ini, ada geriginya banyak. Nah, ini
Mungkin bisa di-review untuk Mas Faris tentang kaset sprocketnya SLX. Silahkan Mas Faris. Nah, untuk kaset SLX M7100 sendiri udah beda ya teman-teman. Dari seri yang M7000 atau yang 11 speed, beda utamanya ada di tambahan rasio. M7000 dulu masih pakai 1146, sedangkan M7100 udah pakai 1051. Ya 10 benar 10. Nah itu istimewanya, mulai M6100, 7100, 8100, 9100 itu pakai smallnya 10T. Small oke. Nah, itu yang menjadi nilai plus juga. Tapi dengan adanya 10T ini, kita perlu wajib ganti free hub, dimana sprocket M6100 ke atas termasuk M7100 ini pakai microspline biar bisa dipasangin 10T ini. Itu salah satu kewajiban sih, wajib pakai free hub microspline. Body kasetnya ya Riz? Iya, body kasetnya beda di wheelset free hub. iya. Kalau NX sendiri gimana Mas? Kalau NX ini memang dari awal hadir untuk para goeser yang udah pakai sistemnya Shimano HG body kaset. Jadi kalau kita upgrade ke SRAM, kalau NX kita nggak perlu bingung-bingung lagi ganti wheelset ataupun ganti hubnya, ini udah langsung PNP. Kalau sudah support 11 speed udah bisa masuk di SRAM NX ini. itu plusnya Mas ya. Terus dia rasionya, kalau Shimano kan tergolong baru, dia lebih besar. Kalau NX hadir seperti seri-seri tertinggi lainnya, rasionya menggunakan ini 1152 ya Mas ya. kalau nggak salah 11, paling kecil 11, paling gede 50. 1150T. Rasionya seperti itu. Memang rasio ini dirancang untuk dari awal memang untuk 1x12 speed, jadi untuk single seperti itu. Ya, berarti plus minusnya di situ Mas ya. Untuk Shimano bisa dibilang kita perlu free hub microspline, tapi kita dapat 10T sama 51T. Kalau NX kita bisa pakai free hub lama yang HG langsung PNP. Bedanya pakai rasio 11T yang bawah, 50T yang atas ya Mas ya. 50T paling Jadi besar. itu masuk untuk pertimbangan teman-teman yang bingung ya Mas ya. Ya, untuk rasio mungkin teman-teman kemungkinan yang powernya lebih gede, chainringnya mungkin depan bisa dirubah lebih besar lagi pakai 34 atau 36 sesuai kemampuan lah, seperti itu. Begitu pula Shimano. Saya lihat ini dua kaset ini yang membedakan lagi juga di warnanya ya. Ya, Karena di SRAM NX itu full black ya. ya full coating black Ya, ini full ya. coating black. Terus yang di Shimano ya ciri khasnya dari Shimano adalah ada silvernya juga. Ya, Terus begitu. ini terbagi menjadi berapa bagian ini ya? Yang 4 gigi teratas ini satu kesatuan spider. Kalau Gabung di SRAM jadi ini, satu ya. Kalau nomor 5 sampai 12-nya ini terpisah semua. Ya mirip-mirip kaset-kaset yang ada di pasaran. Iya. Kalau Shimano sendiri 1 sampai 5, 1 sampai 5 terpisah semua. 6 sampai 12 ini satu kesatuan Mas. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya padahal identiknya kalau SRAM kan kalau di seri tertinggi menyatu semuanya. Menyatu ya. Keren, lebih Itu sih ringan. keren. Tapi ya itu tadi, kalau untuk yang di atas seri NX, bodi kasetnya menggunakan tipe XD drive untuk SRAM seperti itu. Next kita akan membahas lagi yang chain. Rantainya Pak ya. Ya, rantai. Atau yang kita kenal rantai ini mungkin ada ciri khas tertentu dari produknya Shimano dan SRAM untuk SLX dan NX. Mungkin Mas Faris bisa
bantu review. Untuk dari segi chain, yang M6100 ke atas termasuk M7100 ini udah pakai HG yang terbaru. HG itu yang Hyperglide yang saya bilang pindahnya kayak Matic tadi, serak langsung pindah. Itu dia udah pakai menyesuaikan sama ini potongan-potongan gigi yang ada di chainring ini. Ini serba nggak simetris ya, ada yang pipih, ada yang lancip, ada yang agak miring. Itu fungsinya biar bisa kerja sempurna sama rantai HG Plus yang terbaru ini. Ya, tapi untuk Shimano pun kalau menggunakan brand-brand lain bisa juga ya, Riz? Bisa Mas, bisa ya. Iya, bisa. Jadi tidak terbatas harus pakai rantai Shimano seperti itu. Mungkin yang perlu diperhatikan juga di saat kita membeli rantai K, apakah harus sesuai dengan kasetnya, berapa speed kasetnya, apakah itu harus disamakan dengan rantainya juga. Mungkin kalau itu dipanjang rantainya saja Pak ya. Dipanjang rantainya. Misalkan gini nih, saya beli kaset rantai yang 11 speed, saya aplikasikan ke gear 12 speed. Nah itu biasanya kan di luaran ada pertanyaan seperti itu, kompatibel kah? Atau mungkin saya beli yang 11 speed, saya pasang di 10 speed. Nah itu bagaimana itu? Kalau fenomena untuk 12 maksimalnya memang dan harus pakai yang khusus rantai 12 ya, karena paling tipis ya. Jaraknya antar gearnya ini yang belakang kan tipis sekali Pak ya. Dan rantai ini lebih tipis dari yang 11 speed. Ya, berarti kan harus dikompatibelkan di saat orang mau upgrade ke gearnya 12 speed, rantainya pun harus disesuaikan dengan gearnya 12 speed. Ya. Oh gitu ya. Oke. Terus ini rantainya si Shimano ya. Iya. Asik. Udah pakai quick link. Oh, sudah pakai yang quick link. lama belum aja. Yang lama kan masih pakai itu pakai pen itu. Pakai pen. Pasangnya nggak pas pakai pen itu biasanya sering lepas itu kasusnya. Iya. Nah ini dari kemajuan dari Shimano. Ini kalau di SRAM teknologi apa Mas? Quick link ini apa? Ya sama sih, cuma beda penamaan mungkin ya, modelnya aja. Tetap pakai quick link juga. Kalau di SRAM bawaannya NX ini paketannya juga SRAM NX juga, serinya Eagle Teknologi. Tentang produk ini terkait dengan beratnya juga, yang kadang-kadang yang di di umum itu selalu dibicarakan ya kan, sering ditanyakan berat mana, terus pakai ini lebih ringan kah atau gimana. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di kalangan MTB, terutama untuk yang cyclist XC ya Pak, cross country. Betul, yang terutama untuk yang cyclist XC ringan. Ya, mencari yang ringan. Nah itu juga salah satu poin ya Mas ya, salah satu poin orang beli karena ringannya biasanya. Betul. Ringan itu untuk performa memang sangat diperlukan. Ya, tapi mungkin untuk orang-orang all mountain, downhill atau enduro mungkin ya tidak terlalu signifikan ya Pak. Ya, berat ya. Untuk masalah berat tidak terlalu dihentikan. Untuk yang off-roader, untuk cross country itu yang menjadi masalah karena mereka mesti memperhitungkan dari segi beratnya. Dan kita coba akan detailkan untuk masalah beratnya. Yang kita bahas tadi mulai awal adalah crank. Kita mulai dari crank saja ya. Untuk Shimano SLX dengan Shimano NX. Ya, silakan Mas Faris. Mulai dari apa nih Pak? Crank dulu. Iya, crank dulu. Cranknya SLX. Ya, kita lihat beratnya berapa untuk cranknya SLX. Ya, jadi kita nimbangnya sistem tanpa bottom bracket ya Pak ya. Betul, tanpa bottom bracket, chainring ikut, ya kan? Shimano SLX pakai direct ketemu 630 gram. 630 gram untuk Shimano SLX. Oke, kita coba yang NX. Kita coba yang NX. Kalau SRAM berapa ya ini? Iya. Chainringnya lebih kecil soalnya juga. Iya, chainringnya lebih kecil, ukurannya di 32T. Yang tadi SLX di 34T. Berapa Riz?
641, selisih sedikit sekali. 641 gram, selisihnya sedikit sekali. Tadi yang Shimano 630. 630. 630 atau berapa ya? 630. 630. Oke, tadi Shimano 630 gram ya Riz? Iya, benar Mas. Di SRAM apa? 641 641 gram ya. Iya. Sedikit ya. 11 gram. 11 gram. 11 gram. Ya ini mungkin karena ini tadi Pak ya. Betul. Axle-nya lebih besar, pakai Iya. dak 30 mili. Terus, nah ini armnya sendiri kalau SRAM modelnya langsung utuh ya. Iya. Tanpa Forget ya Mas ya. Tempa model. Iya, langsung utuh. Kalau di Shimano ini ya Bolong ya. ya, jadi lebih Jadi ada rongga di di dalamnya. Lebih ringan. Ya itu yang membedakan ya antara cranknya Shimano SLX dengan SRAM NX. Kita lanjut lagi ke shifting, Shifternya, Pak, yang ya? digunakan ya. Ayo coba kita timbang. Nah, ini coba ditimbang dulu dari masing shifternya. M7100 SLX 132 gram. 132 gram Ya. untuk shifternya SLX ya. Kita coba yang Kalau NX. untuk NX ada dua bagian tadi klemnya. Iya, betul sekali. Kita coba timbang. Sama klemnya Sama klemnya 123 gram. 123 gram. Lebih ringan. Oh iya, Iya. lebih ringan NX ya. Nah, untuk kondisi shifternya ternyata lebih ringan NX. Lebih ringan SRAM NX. Iya. ternyata. Oke, lanjut Pak. Ya, kita Apa nih, next lanjut mulai dari RD-nya ya. RD. Ya, ini Wah, ini RD-nya. penasaran juga ya, SLX. belum pernah nimbang. Nih simak baik-baik. Ya, M7100 SLX 311 gram. 311 gram untuk SLX ya. Silahkan untuk NX-nya. Untuk SRAM NX 349 gram. 9. Iya, 349. Ternyata lebih ringan di SLX. Sedikit. Ada selisih sedikit. Untuk RD-nya lebih ringan di SLX. Kita lanjut ke chain-nya. Rantai. Ya, rantai. Untuk M7100 adalah 283 gram. 283 gram. 3 dari Shimano. Ya, dari Shimano. Ini coba untuk SRAM Untuk SRAM-nya apa ya? 280 280 gram. 280 gram. NX chain. Untuk NX lebih ringan di 3 gram. SRAM NX. Lebih ringan ya. Ya, ternyata dari kedua produk ini ada yang berat, ada yang lebih ringan. Ya. Yang terakhir kaset nih Pak ya. Ya, Ya SLX kita timbang 532 gram. 532 gram untuk kaset SLX. Kita coba Silakan Pak Rio. SRAM-nya berapa ya? Kayaknya lebih berat ini. Ya, kita lihat coba. 621. 621 gram. 627. Oh, 627 gram. 627 gram. 627 gram untuk kasetnya SRAM NX. Oke, Lebih berat ya, lebih berat lagi nih. lebih berat lagi di Buset. kaset untuk SRAM NX. Nah, Oke. ini yang saya bilang dari awal ada Plus minusnya plus Pak ya, minusnya. masing-masing. Iya. Ini tadi kan kita sudah mulai timbang dari spare part-nya masing-masing. Ya, kira-kira berapa ini Mas pada sini totalnya ini untuk Shimano SLX? Untuk mini group set SLX ketemunya 1888 gram. Wah, Wah, ini di SLX ya Iya. 1888 gram. Kalau Wah, ini untuk yang- di Shimano SRAM NX berarti SRAM kalah ini Pak. Kalah. Totalnya ini 2020 gram. Wah, 2020 selisih berapa gram itu? Kita hitung Kurangi selisihnya. 1088. ya Selisih 132 gram Riz. 132 gram. Ternyata lebih berat di NX ya teman-teman ya untuk mini group setnya Ya, untuk mini group SLX set dan 5 item ini ya. Iya. Tanpa bottom bracket. Oh ya. mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya itu gimana ini penggunaan cranknya itu kok bisa tidak lepas dari rantainya, mungkin bisa dikasih tahu untuk
audiennya bisa lebih jelas. Oke kawan-kawan, ini apa ya, sistem 1x12 itu memang dirancang depannya tanpa menggunakan FD. Heeh. Nah, jadi kan pabrikan pasti merancang agar rantai itu tetap nempel pada chainring walaupun dalam kondisi medan yang berat, Betul. medan off-road terguncang. Jadi rantai tidak akan lepas. Ya, dari SRAM sendiri nih ada X-Sings-nya, sistem X-Sing. Kalau dari Ya. Shimano sistem narrow weight-nya ya, Iya, narrow weight. rantainya tebal tipis. Ya ini untuk teman-teman, walaupun maksudnya mungkin ada beberapa yang pakai chain guard Pak ya. Betul. Ya, untuk in sepeda downhill Iya. atau all mountain masih ada yang menggunakan chain Chain guard. guard. Tapi klaimnya dari pihak SRAM ataupun Shimano juga enggak usah Nggak pakai. itu ya, Nggak perlu apa-apa pakai sebenarnya. chain guard. Kalau gitu kita coba Buktikan aja. X-Sing-nya. Ya, Kalau nempelnya nempelnya rantai di di chainring memang beneran nggak lepas gitulah. Kita coba. Nah, ini buktinya. Nah, Ternyata ini X-Sing-nya dari SRAM ya, yang mencengkram. Kalau chainring biasa karena modelnya nggak ada legu-leguan, itu pasti lepas. Pasti lepas, Mas. ya. Kita Dan kita coba lagi di Shimano SLX. kayak apa. Sistem narrow weight-nya Shimano. Ya kuat Ya, juga. sama. Sama. Jadi teman-teman kalau single apa nggak les, ya bahasa Jawanya seperti Betul, itu. ya. Kayaknya los nggak, ini udah rancangan dari mereka, dari Shimano, dari SRAM, kuat, meyakinkan. Terkait pemakaiannya mungkin Mas Farid bisa diinfokan ke teman-teman nih, kawan-kawan. Dari segi pemakaian selama 2 tahun ini ya syukurlah nggak pernah nemu kendala, nggak pernah nemu RD patah atau rantai putus. Syukurlah sampai saat ini belum nemu Pak. Oh iya. Jadi untuk ketahanannya juga teruji juga ya? Iya. Di pemakaiannya juga di Shimano SLX untuk ketahanannya cukup teruji dan tidak pernah ada trouble ya. Belum pernah dapat trouble, syukur. Dari untuk perpindahannya draftingnya sendiri, apakah mengalami kendala enggak di Shimano SLX? Sampai saat ini belum, masih semut. Oh masih semut juga. Rantai pun masih belum ganti. Wah. Dicek pakai checker itu Iya. juga masih belum waktunya ganti. Oh iya. Pemakaiannya Itulah padahal cukup sering ya. Riz? Iya, Iya. bukan sering lagi Mas, hampir tiap hari lah ya Mas. Tiap hari pakai ya. Hampir tiap hari ya. Heeh. Ya itu dari penggunaannya, rutinitas dari Shimano SLX sudah cukup teruji untuk ketahanannya dan untuk draftingnya semutnya lebih nyaman, dan teknologi Shimano SLX ini berkembang terus nantinya. Dan mungkin untuk di SRAM NX Pak Rio bisa ngasih. Sepengalaman saya pakai SRAM NX udah lama ya Pak ya. Dulu pakai sekitar 2 tahunan juga. Sebenarnya ya 2 tahunan juga untuk ikut-ikut acara event adventure atau event XC. Saya kebetulan pakainya di sepeda XC juga. XC juga. Tapi kalau dulu chainringnya depan belum X-Sing. Yang ini kan yang udah yang kedua Pak. Iya, Modelnya yang udah generasi beda kedua loh ya. Yang generasi pertama pun oke. Dari RD-nya juga cukup rigid, nggak gampang bentur di chainstay-nya si sepeda, stabil juga. Nah untuk SRAM cuman harus benar-benar settingan itu harus benar-benar pas, karena dia kalau nggak pas agak sedikit bersuara Pak ya. Oh, ada bunyi RD. gitu ya. Jadi settingan RD-nya di antara rantai sama kasetnya harus benar-benar Harus betul-betul pas. harus benar pas kalau SRAM. Dan mungkin untuk settingnya itu juga perlu tenaga ahli ya untuk nyeting sepeda mini grip set ini mungkin ya. Ataukah Ya, mungkin teman-teman langsung bisa setting sendiri kah, atau perlu disettingkan ke mekaniknya? Mungkin ya
butuh pengalaman juga ya. Butuh pengalaman Nah, juga. Bisa sih sebenarnya kan sekarang kan banyak petunjuk-petunjuk, kita Betul. bisa lihat YouTube, Iya. kita bisa lihat websitenya, cara instalasinya di sana juga ada. Dan selain banyak petunjuk, kayaknya grup set modern ini mudah banget Mas ya untuk di setel ya. Bahkan untuk orang awam pun mudah ya Mas. Ya settingannya semakin modern pasti di setting untuk sesimpel mungkin untuk maintenance-nya. Iya. Dan ngomong-ngomong nih, yang ini yang menjadi apa itu paling sensitif di kalangan teman-teman, mungkin kawan-kawan yang memakai sepeda terus upgrade. Nah ini terkait sama dompet ini Mas ini. Ini sama kantong ini kan juga kadang-kadang ini berpikir gini, piro ya entek iki lek aku upgrade itu. Nah itu. Iya Pak, betul. Nah itu mungkin bisa dijelaskan nih Mas Waris, ini di saat beli Shimano SLX itu di harga berapa Mas ya? Karena dulu mungkin harga pandemi ya Pak ya. Iya. Jadi nggak usah diceritakan lah. Nggak usah diceritakan. Iya pasti lebih udah digoreng lah. Nah, kalau sekarang ini udah Normal affordable ya? ya Mas ya. Udah ekonomis banget. Iya. Normal ya. Untuk dapat teknologi yang seperti ini 12 speed seperti ini kita cuma keluar angka 4 juta sekian. Lebih tepatnya mungkin kurang lebih kalau SLX di 4,5an ya. Iya benar Mas. Untuk 5 sistem ini kawan-kawan Iya. Untuk 5 Jadi, sistem mini group setnya ya. 5 part ini terdiri dari crank, shifter, RD, kaset, sama rantai ini. Begitu pula dengan ini Mas ya. Iya. 5 Mungkin item di juga. SRAM NX pun juga harganya Kalau di SRAM NX ini dipatok harga di kisaran harga 4,8 untuk 5 item ini juga. 4,8. Tadi tidak beda-beda jauh banget ya. Ya selisih jauh juga sih Ya, Pak. selisih jauh juga ya. Tadi untuk teman-teman teman-teman kawan-kawan yang mau menggunakan Shimano SLX silahkan, yang mau menggunakan SRAM NX silahkan, karena kita sudah review secara detail dan masing-masing Menggunakan ya, Pak, ya? Iya, masing-masing bisa mengukur lah untuk kelebihannya dan kekurangannya, tapi yang intinya bahwa inilah mini group set yang sangat ekonomis ya. Iya. Jadi mini group set yang sangat ekonomis yang bisa digunakan untuk MTB, terutama bisa di XC maupun di Adventure. Iya. Ya itu untuk Shimano dan SLX maupun SRAM NX. Jadi kesimpulannya bahwa kita kembalikan kepada teman-teman dan kawan-kawan yang menginginkan mengupgrade sepedanya ke 12 speed single chainring dengan kenyamanan yang sudah kita paparkan tadi, dan itu bisa menjadi referensi bagi teman-teman dan kawan-kawan pecinta MTB. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.